Halo teman-teman, perkenalkan saya Rau'ihatul Jannah. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang konsep reputasi dan krisis dalam public relation. Materi ini akan membantu kita memahami bagaimana krisis dapat mempengaruhi citra sebuah organisasi, serta bagaimana cara menanganinya dengan baik. Pun kompetensi yang akan dipelajari dalam materi ini meliputi 3 hal. Yang pertama, memahami identitas, citra, dan reputasi perusahaan. Yang kedua, memahami definisi dan karakteristik krisis. Dan yang ketiga, mengetahui faktor serta sumber terjadinya krisis. Dengan memahami ketiga hal ini, diharapkan kita dapat lebih peka terhadap dinamika krisis dalam public relation. Berikut ini adalah peta konsep pembelajaran. Dalam public relation, krisis tidak bisa dipisahkan dari identitas, citra, dan reputasi perusahaan. Krisis juga memiliki definisi dan karakteristik tersendiri, serta berasal dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal. Semua elemen ini saling berkaitan dan menjadi dasar dalam memahami serta menangani krisis secara efektif. Identitas perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah organisasi. Identitas ini mencerminkan bagaimana perusahaan melihat dirinya sendiri, serta bagaimana perusahaan ingin dikenal oleh publik. Dengan identitas yang jelas, perusahaan akan lebih mudah dikenali dan dipercaya oleh berbagai pihak seperti karyawan, media, investor, maupun pelanggan. Selanjutnya adalah citra perusahaan. Citra merupakan persepsi atau pandangan masyarakat terhadap perusahaan. Citra ini terbentuk dari pengalaman, informasi, serta komunikasi yang dilakukan oleh perusahaan. Citra yang baik tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses yang panjang hingga akhirnya dapat memengaruhi perilaku dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Berikut adalah beberapa manfaat citra baik. Yang pertama, keunggulan kompetitif, yaitu menciptakan keunggulan di pasar. Yang kedua, dapat meningkatkan penjualan. Yang ketiga, kepercayaan mitra, yaitu memperkuat hubungan finansial. Yang keempat, pilihan pelamar, yaitu menarik talenta terbaik. Yang kelima, modal usaha, yaitu meningkatkan ekuitas perusahaan. Yang keenam, dukungan produk baru, yaitu memfasilitasi peluncuran produk. Yang ketujuh, hubungan karyawan, dapat menciptakan harmoni internal. Dan yang terakhir, bertahan krisis, membantu dalam penanganan krisis. Selanjutnya adalah reputasi perusahaan. Dari identitas dan citra terbentuklah reputasi. Reputasi adalah pandangan publik atas perusahaan yang dinilai baik atau buruk secara global. Ini diukur melalui dimensi seperti kinerja, tempat kerja, produk, kepemimpinan, keterlibatan, tata laksana, dan inovasi. Reputasi dapat diukur menggunakan barometer seperti RepTrak oleh Reputation Institute. Selanjutnya adalah definisi dan karakteristik krisis. Krisis adalah peristiwa tak terduga yang mengancam organisasi, industri, atau stakeholder jika tidak ditangani dengan tepat. Menurut Combe 1999, krisis merupakan suatu peristiwa yang merupakan ancaman besar dan tidak dapat diprediksi yang dapat berdampak negatif pada organisasi, industri, atau pemangku kepentingan jika ditangani dengan tidak tepat. Ada 5 karakteristik krisis. Yang pertama, peristiwa spesifik. Yang kedua, tidak diharapkan atau terjadi kapan saja. Yang ketiga, menciptakan ketidakpastian informasi. Yang keempat, menimbulkan kepanikan. Dan yang terakhir, berpotensi konflik. Selanjutnya ada sumber dan jenis krisis. Krisis dapat berasal dari internal seperti manusia, manajemen, teknologi, atau eksternal seperti peraturan pemerintah, bencana alam, atau malevolent. Jenis krisis meliputi teknologi, kesalahan penggunaan teknologi. Ada konfrontasi, yaitu relasi buruk dengan publik, malevolence, niat jahat pihak luar, manajemen, kegagalan tanggung jawab manajemen, bencana alam, yaitu dampak dari bencana alam. Yang terakhir, produk, yaitu kesalahan pada produk. Selanjutnya, rangkuman dan peran public relation. Perusahaan memerlukan identitas jelas untuk membangun citra dan reputasi positif. Meskipun demikian, krisis tak terhindarkan dan dapat menjadi titik balik. Krisis bisa berasal dari faktor internal maupun eksternal. Sebagai seorang public relation, penting untuk memahami pencegahan dan penanggulangan krisis. Kredibilitas public relation diuji saat krisis, menentukan apakah perusahaan akan menuju ke arah yang baik atau buruk. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.